Kalau Mbak Feli menyatakan ada banyak masalah dan kemudian tiba-tiba berkata tidak ada solusi, langsung saya bantah dengan agak keras. Sorry, saya tadi agak tegas dan agak emosional menjawabnya. Saya dan tim kami membuka diri untuk kawan-kawan berkonsultasi baik offline dan online pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu, karena itu adalah waktu yang mungkin longgar buat kita semua. Jumat, Sabtu, Minggu kita menanti kawan-kawan dengan terbuka. Apa kabar kawan-kawan spiritual Indonesia? Salam jumpa lagi dengan saya dengan film horor jadi spiritual Indonesia khusus tentang diabetes mellitus. Baik, hari ini saya kedatangan tamu kami, tim kedatangan tamu Mbak Feli dan suami dari Blitar. Kalau ada coba. Gula. Oh, gue sekarang jualan kopi buat kurus. Tapi jangan di jadi setengah aja. Jadi kita tuh kayak ngobrol sama itu nggak enak rasanya. Kocok. Jadi setengah ternyata memang harus Ini hari ini kita take video dedicated ya. Mudah-mudahan Mbak Feli bisa menyaksikannya dan bisa share ini ke suami, kepada orang tuanya. Malam ini saya mencoba untuk mengulas sedikit hasil pertemuan kita tadi yang menurut saya cukup penting ya. Oke Mbak Feli, kita sudah bicara banyak tentang bukan bicara banyak, kita bicara secara general tentang diabetes mellitus, dan Mbak Feli sendiri melihat bagaimana saya menyikapi diri saya dan mendisiplinkan diri saya sampai ada saya bilang jam makan dan seterusnya. Tampaknya Mbak Feli itu tidak saya buat-buat Mbak Felinya. Artinya apa yang Mbak Feli lihat tadi di kafe tadi itu menunjukkan pola. Jadi Mbak Feli melihat apa itu jendela makan, bagaimana Mbak Feli bisa melihat apa itu kalori, sebagaimana saya menyikapi melihat menu di restoran itu yang tidak bisa saya makan dan saya bertahan, dan Mbak Feli melihat kenakalan saya nyolek sedikit taco ya. Jadi itu bukan dibuat ya, itu adalah bentuk yang real daripada apa yang kita sama-sama tadi saya perkenalkan kepada Mbak Feli disebut tata kelola diabetes mandiri TDM ya. Kira-kira itulah yang tadi secara garis besar. Jadi kalau Mbak Feli menyatakan ada banyak masalah dan kemudian tiba-tiba berkata tidak ada solusi, langsung saya bantah dengan agak keras. Sorry, saya tadi agak tegas dan agak emosional menjawabnya. Saya langsung agak keras dan tendensius berkata, ada. Mohon maaf, itu sebetulnya tidak boleh ya, tidak mendidik. Itu justru menimbulkan tekanan gitu. Buat saya itu hal yang tidak tepat, ya, tidak sebagai sahabat itu bukan hal yang tepat dengan tekanan tendensius seperti itu. Jadi harus ada ruang untuk kita berkomunikasi, ruang untuk berpikir. Tapi anyway, seperti yang bahkan mungkin kawan-kawan di tadi dan suami juga mengiyakan, mengaminkan ini gitu. Bahwa fenomena yang kita inginkan namanya secara umum namanya reversing diabetic, atau membalikan situasi diabetes menjadi situasi yang terkendali ya. Secara analogi, saya mengambil prinsip seperti personal otomatik, D, N, dan R. Jadi tidak bisa kita dari D langsung ke reverse ke R. Dari D harus masuk N dulu. Dari N baru bisa ke R. Dan saya menganalogikan dengan satu merek rata-rata mobil Eropa.
bahwa ketika dari N ke R saja itu harus ada sejenis pen yang harus ditekan baru bisa di R. Demikian pula dengan apa yang disebut oleh banyak ahli disebut reversing diabetic. Mungkin di Facebook, di YouTube banyak banget ya. Reverse diabetic, diklik aja di YouTube, tulis diabetic reverse diabetic akan keluar semua tuh video-video YouTube-nya tentang membalikan diabetes. Dan didasarkan pada data terakhir ya, data HbA1c saya itu ada satu bukti bahwa saya melakukan reversing diabetic. Ada reverse diabetic. Jadi Mbak Feli menginginkan orang tuanya mereverse diabetic. Ingin mereverse diabetic, tapi persoalannya adalah Mbak Feli harus masuk ke ruang netral dulu. Ruang netral ini isinya apa sih? Isinya 3 yang saya sudah jelaskan tadi. Mengintroduksi konsep, diintroduksi, dikenalkan dulu. Kemudian konsep itu diadaptasi, the process of adaptasi. Yang Mbak Feli lihat saya itu adalah hasil adaptasi. Kemudian bagaimana perilaku itu menetap, itu yang kita sebut internalisasi. Nah, ilmu ini tidak ada dalam ilmu medis. Ilmu ini didapatkan pada ilmu kebudayaan. Terima kasih pada Dr. Mas Taqiyuddin, Dr. Taqiyuddin yang mengajari saya tentang konsepsi kebudayaan, bahwa ada proses introduksi, ada adaptasi, ada internalisasi. Jadi yang Mbak Feli lihat fenomena bagaimana saya mengelola diri saya itu adalah hasil proses internalisasi. Perjuangannya adalah yang pertama saya harus mengintroduksi dulu. Jadi kepada orang tua Mbak Feli harus mengintroduksi dulu apa itu reversing diabetic dengan cara yang efektif dan efisien. Tidak selalu efektif sama dengan efisien. Efisien itu berbicara soal waktu, efektif bicara soal hasil. Ada hal yang efisien tapi tidak efektif. Ada yang efektif tapi tidak efisien. Ada yang begitu. Jadi memperkenalkan dulu apa itu reversing diabetic. Setelah diperkenalkan, kemudian bagaimana mengadaptasi konsep itu menjadi apa yang dilakukan sehari-hari dan kemudian melakukan internalisasi. Nah, ini bisa menjadi 3 langkah, 3 step dalam reversing diabetic. Kalau bicara di YouTube, bicara di TikTok, kebanyakan reversing diabetic sepotong-sepotong. Jadi kita tidak bisa mengenal apa itu konsepnya, bagaimana introduksinya. Kita nggak tahu tiba-tiba ngomongin reversing diabetic dari antah berantah ke antah berantah. Apa sih reversing diabetic itu dulu. Kemudian bagaimana mengadaptasi konsep itu dalam bentuk diet, pola makan, dalam bentuk jam makan dan seterusnya. Dan yang ketiga, bagaimana menginternalisasinya. Ada poin penting tadi yang kita ngobrol dengan sang suami, dengan Mbak Feli, bahwa apapun yang dilakukan sebelum kita mengacu pada 3 konsep ini, bahwa reversing diabetic tidak lebih dan tidak kurang adalah mempertahankan kualitas hidup, gitu ya. Ini yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan para obsesor, para pencandu alat cetik jari, termasuk saya. Saya kalau orang pecandu suntikan pakai putau, orang DM tuh pecandu glukometer. Buat para pecandu glukometer, saya ingin sekali menyampaikan pesan buat diri saya, bahwa yang kita lakukan karena kita didorong oleh satu motivasi kuat bahwa diabetes bisa sembuh. Buat saya sekarang, sembuh dan tidak itu soalan yang bukan lagi esensial, tapi soalannya bagaimana kualitas hidup saya dapat terjaga, karena usia saya sudah paruh abad ya, lebih 1,5 abad lebih. Jadi kenapa saya memilih untuk dalam tanda petik menggunakan obat? Karena obat membantu saya untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dan dapat mengontrol situasi yang tidak terkendali. Itu alasannya. Saya pakai obat bukan alasan untuk sembuh, karena tidak ada obat yang bisa menyembuhkan diabetes. Tidak ada. Mungkin satu saat akan ada keajaiban teknologi, klon, pankreas, mungkin kita semua selesai. Sementara waktu tidak ada obat, yang ada hanya mengendalikan kadar gula darah, tidak root problem. Dan ini yang harus Mbak Feli lakukan, kita sama-sama ke depan, Mbak Feli dan tim kami tadi menganggap situasinya sudah masuk dari ruang diskusi ke ruang konsultasi. Jadi saya membuka diri buat teman-teman diabetes yang lain,
yang pradiabetes, yang diabetes, atau yang dalam resiko tinggi. Mbak Feli bilang dari bapak dan ibu diabetik, dia sendiri menunjukkan ada data laboratorium terakhir gula darah puasa dia sudah 109, tapi datanya tidak lengkap, sehingga tidak bisa ditarik kesimpulan medis yang, dan saya juga bukan dokter dan tidak punya otoritas untuk itu. Tapi dari data yang ada sementara waktu, terbukti bahwa gula darah puasanya terganggu, karena orang normal biasanya di bawah 90, 80, 90, Mbak Feli ada di 100 sekian. Nah ini ada warning pradiabetik gitu ya. Dan saya melihat, tapi puji Tuhan, namo amitabha, alhamdulillah, ada sementara di catatan laboratorium trigliseridanya tidak tinggi. Jadi tidak ada indikator lain selain itu yang bisa menunjukkan adanya penumpukan energi, tidak ada ke sana. Tapi saya sangat apresiasi Mbak Feli datang ke Jakarta, betul-betul menjadwalkan tanggal 7 kalau tidak salah pembicaraan di grup Telegram, dan saya kira Mbak Feli tidak datang gitu. Tapi kok datang beneran gitu, dan mohon maaf tadi menunggu cukup lama karena saya harus mencari tali pinggang dulu Mbak Feli tadi karena kendor celananya gitu kan. Ya mungkin saya mohon maaf, ke depan kita akan lebih banyak lagi bicara. Kalau Mbak Feli ke Jakarta, kita akan bicara dari poin ke poin, apa itu introduksi reversing diabetik, bagaimana proses mengadaptasinya, 3 itu bagaimana proses internalisasinya, dan ukurannya cuma 1, bagaimana hasil laboratorium itu membuktikan secara konsisten paling tidak sekali seumur hidup. Papa, mama, Mbak Feli, saya sangat mengharap papa, mama, Mbak Feli bisa mendapatkan ketika dapat mendapatkan angka HbA1c di bawah 6,4. Berarti misi kita, mission impossible kita tercapai Mbak Feli. Jadi target kita adalah tidak muluk-muluk, bahwa papa, mama kualitas hidupnya lebih baik, papa, mama, dan Feli sendiri lebih tenang, kakak dan adik Koko dan adik-adik Mbak Feli juga lebih mampu mengendalikan situasi. Saya malam ini tim sangat berharap papa dan mama Mbak Feli gula darahnya stabil. Dan bukan hanya papa mama, buat semua orang yang seperti kami, seperti kita, selalu bisa mendapatkan keberkatan ilahi bahwa nilai HbA1c kita paling tidak selalu di bawah 6,4 dari bulan ke bulan. Dan ini harapan besar saya bahwa ada satu peristiwa membahagiakan para diabetesi dimanapun, di titik dan di bulan manapun, di satu waktu, di satu saat kita bisa mendapatkan nilai HbA1c di bawah 5,7. Jika papa mama Mbak Feli bisa mencapai angka 5,7 saja, itu merupakan kebahagiaan luar biasa bagi semua tim kami yang Mbak Feli ketemu, Bang Indi, Mas Didi Eriko, Mas Yoko, dan Bang Ahmad. Semua menanggapi dengan serius, dan kita betul-betul ingin sekali melihat papa dan mama HbA1c-nya. Kalau ada keajaiban di bumi ini, ada mukjizat, kita bisa mencapai angka di bawah 5,7, bisa 5,4, atau bahkan bisa 4, karena saya yakin ada teman-teman juga yang bisa mencapai angka bahkan 4,9, 4,8, tapi tidak cheating dan hacking. Tidak melakukan cheating, tidak keto, tidak low karbo, dan tidak hacking tubuh. Ini yang kita harapkan. Tapi menutup diskusi ini, saya dan tim kami membuka diri untuk kawan-kawan berkonsultasi baik offline dan online pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, karena itu adalah waktu yang mungkin longgar buat kita semua. Jumat, Sabtu, Minggu kita menanti kawan-kawan dengan terbuka. Saya menunggu hadiahnya gitu ya. Hadiahnya mungkin tempe tahu buat nunggu lapar makan gitu, karena di kafe tadi nggak ada yang bisa saya makan gitu kan. Oke. Sudah menutup perjumpaan ini. Salam Mbak Feli buat keluarga, salam buat Koko, salam buat papa, salam buat mama, dan salam juga buat seluruh sahabat diabetes Indonesia. Tetap semangat, sehat,
Dan bagi para pecandu suntik jari ini, mudah-mudahan Tuhan memberikan kita jalan di tengah kegelisahan kita. Kira-kira demikian. Terima kasih banyak. Salam sehat untuk Indonesia.